Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di hari baru ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan selalu berikan pada kami. Dan kami mau pakai kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9-10. Tertulis demikian. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis bisa meniru apa yang dilakukan Tuhan. Dia bisa meniru mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita ingat peristiwa ketika Musa mengubahkan tongkatnya menjadi ular. Para ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama. Tongkat-tongkat mereka menjadi ular. Strategi iblis adalah melakukan hal-hal yang mengagumkan dan nampak luar biasa dengan tujuan untuk memperdayai orang dan membuat orang berbelok dari iman yang benar kepada Tuhan. Kalau kita membaca dan memperhatikan surat 2 Tesalonika, maka kita dapat mengerti bahwa pesan utamanya adalah untuk menguatkan iman jemaat di Tesalonika yang menghadapi kesulitan dan juga kebingungan akibat ajaran-ajaran sesat tentang kedatangan hari Tuhan. Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk menjelaskan bahwa hari Tuhan belum tiba dan bahwa ada tanda-tanda yang harus terjadi sebelumnya, seperti munculnya si pendurhaka, yaitu antikristus, dan penampakan kuasa-kuasa dari si jahat yang kelihatannya memukau. Jemaat diajar untuk berpegang secara teguh pada ajaran-ajaran yang telah disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis. Dan mereka diajar untuk menjauhi orang-orang yang hidupnya tidak tertib dan bermalas-malasan, karena menganggap bahwa hari Tuhan sudah akan datang, sehingga tidak perlu melakukan apa-apa. Salah satu ciri dari akibat kepercayaan bahwa Tuhan Yesus sudah akan datang adalah kemalasan dan kepasifan dari segala pekerjaan. Salah satu contoh nyata adalah kelompok Mangapin Sibuea yang mempercayai kedatangan Tuhan Yesus pada suatu hari tertentu di masa lalu. Dan mereka yang percaya menjual segala miliknya dan berhenti dari studi dan pekerjaan mereka. Menantikan kedatangan Tuhan bukan berarti kita berhenti dari tugas dan tanggung jawab kita. Bahkan bila besok Tuhan Yesus datang, kita tidak boleh berhenti dari melakukan apa yang menjadi pekerjaan dan pelayanan kita. Satu hal penting dari ayat di pasal ini adalah mengenai mujizat-mujizat palsu yang diadakan oleh antikristus. Antikristus sebenarnya berbicara tentang siapa saja yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak percaya akan kedatangannya sebagai manusia. Hanya memang ada satu tokoh utama antikristus yang akan muncul di akhir zaman. Kita perhatikan di sini bahwa pekerjaan antikristus itu salah satunya diwarnai dengan mujizat-mujizat palsu. Dan mujizat-mujizat palsu ini memperdayai banyak orang. Itu sebabnya jangan kita terkesima dengan segala hal yang nampak sebagai mujizat. Iman kepada Tuhan haruslah didasari pada kebenaran, bukan semata pada mujizat saja. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita beriman kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan tidak mendasarinya pada mujizat semata-mata. Tuhan memang sanggup melakukan segala mujizat, tapi berhati-hatilah dengan mujizat palsu atau tiruan yang dikerjakan oleh iblis yang mencoba menggeser iman kita. Jangan sampai kita berusaha selamat di bumi, tapi binasa dalam kekekalan, karena kita mempercayai yang lain selain dari Tuhan. Apapun yang terjadi, meskipun ada mujizat memukau yang hendak membuat kita beralih dari Kristus, janganlah goyah, tapi tetaplah beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah Tuhan, Allah Juru Selamat kita. Jadilah setia, karena kalau kita setia, maka kita pasti akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk tidak terpukau dengan berbagai mujizat palsu yang bukan berasal dari Tuhan. Kami sadari bahwa iblis pun dapat melakukan perkara-perkara yang kelihatannya ajaib, hal-hal yang nampak sebagai mujizat. Tapi di balik itu semua, iblis punya motivasi untuk memperdayai kami dan menggeser iman kami dari Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak goyah, tapi tetap percaya dengan sungguh dan segenap hati kepadamu. Kuatkan hati kami selalu ya Roh Kudus, supaya kami setia sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dan sertai kami, agar setiap yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami bawa kepadamu ya Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar, ada kelepasan, ada mujizat yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.